Salam, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Dasar Kekristenan diadakan pada hari ini, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Mari kita membangun keintiman dan relasi kita dengan Tuhan melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi dimanapun Anda hari ini. Mari kita memuji Tuhan. Mari kita bersuka cita kepada Tuhan, sebab Dia sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari jemaat Tuhan kita nyatakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama nyatakan, Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Nyatakan, lembah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dan iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Mari jemaat Tuhan nyatakan,
Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sukacita kepada Tuhan, sebab Dia sumber pengharapan hidup kita. Amin. Hey. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kami datang dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Ketika dalam tekanan, ku akan bertepuk tangan, ku memilih untuk bernyanyi. Ku buang keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kami datang dengan tarian. Kan ku angkat sekarang korban pujian. Walau di tengah badai, dengan imanku akan berkata, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Sebab sumber pertolongan hidup kami Tuhan Yesus. Hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Lebih lagi nyatakan, hai jiwaku, janganlah engkau gelisah, pujilah namanya yang mulia. Jangan menyerah, tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Tetap berharap dan bersyukur, sebab Yesus penolong yang sejati. Haleluya,
atas segala raja. Amin. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami hanya kepadamu saja kami percaya ya Yesus. Sebab Engkau pengharapan hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Sungguh Kau penopang hidup kami Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Kami percaya Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Juga kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus Sungguh tak pernah sia-sia Tuhan. Takkan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Lebih lagi Kau nyatakan. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia.
sumber kekuatan kami. Yesus, hanya kepadamu kami percaya. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia Tuhan, yang tak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada bersama kami. Hanya kepadamu kami mau bawa hidup kami Tuhan, kami mau bawa hidup kami Yesus, bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Sungguh tak ada Allah yang seperti-Mu, sungguh tak ada Allah yang seperti-Mu, Allah yang setia, Allah yang selalu menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, buat segala kebaikan-Mu, buat segala kemurahan-Mu atas hidup kami. Sekalipun kami berjalan di dalam lembah Tuhan, kami tak takut, karena kami percaya masih punya Tuhan yang selalu menolong kami. Sumber kekuatan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi nyatakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur untuk kesempatan yang baik hari ini. Kita dapat kembali bersama-sama berjumpa di dalam ibadah ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam kerajaan Allah, adalah hidup oleh iman. Kita masuk ke dalam kerajaan Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Dan sekarang kita berjalan di dalam kerajaannya juga oleh iman. Bahkan kita menyongsong masa depan kita juga oleh iman. Itulah sebabnya kita hidup bertolak dari iman dan dipimpin kepada iman. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Roma 1 ayat yang ke-17, bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu Saudara-saudari, meskipun di dalam menjalani hidup kita di dunia ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan. Bahkan ada goncangan-goncangan yang sering kali terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebagai orang yang percaya, orang yang hidup oleh iman akan tetap kuat dan tidak akan tergoncangkan. Jadi kunci untuk mengalami hidup yang berkemenangan adalah iman.
Itulah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara-saudari, iman merupakan dasar yang benar akan pengharapan kita. Ketika seseorang meletakkan dasar pengharapannya kepada keadaan sekelilingnya, maka ia akan mudah putus asa. Sedangkan jika seseorang meletakkan dasar pengharapannya kepada iman, maka ia tidak akan hidup dalam kekhawatiran dan keputusasaan. Ibrani 11 ayat yang pertama berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui tema yang kita renungkan di bulan Maret ini, yaitu melangkah dengan iman, going with faith, marilah kita menatap hari depan kita dengan penuh pengharapan dan tetap melangkah tanpa ragu. Seberat apapun keadaannya dan sesulit apapun rintangannya, mari kita tetap melangkah dengan iman. Ada mujizat dan janji Tuhan yang telah Allah sediakan bagi orang yang percaya kepada Dia. Dengan iman kita akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Sebab iman adalah jembatan untuk menuju mujizat Tuhan. Hal ini sudah kita pelajari di minggu yang lalu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Meskipun ada resiko yang bisa saja terjadi ketika kita melangkah di dalam iman dan mentaati kehendak Tuhan. Namun ketika kita memilih untuk mentaati kehendak Tuhan, meskipun ada resiko kesulitan yang harus kita hadapi, maka kita tidak akan menyesal dan justru kita akan mengalami mujizat dan janji-janji Tuhan yang luar biasa itu. Hal inilah yang akan kita pelajari dan kita renungkan pada hari ini dengan topik resiko dari iman. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita sehari-hari sesungguhnya tidak bisa terlepas dari yang namanya resiko. Pada saat kita mengambil keputusan, kita harus menghadapi resiko. Atau ketika kita akan bertindak untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu, maka kita juga menghadapi resiko. Bahkan ketika kita tidak melakukan apapun juga, atau dengan kata lain kita berdiam diri saja, kita juga tetap menghadapi resiko. Artinya di mana saja dan kapan saja sesungguhnya hidup kita pasti menghadapi resiko. Bahkan ketika kita hidup mentaati kehendak Tuhan sekalipun, melangkah di dalam iman sekalipun, bukan berarti kita terbebas dari resiko kesulitan. Tetapi kita juga dapat menghadapi kesulitan dan tantangan di dalam hidup ini. Hidup mentaati kehendak Tuhan bukan berarti semuanya akan berjalan dengan mudah, berjalan dengan seperti yang kita inginkan. Tetap saja ada kesukaran yang mungkin saja kita alami. Namun saudara-saudari, kita perlu tahu bahwa di balik resiko tersebut, karena kita mentaati kehendak Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan menolong kita menghadapi kesulitan hidup. Dan kita akan mengalami mujizat dan kuasanya yang dinyatakan oleh Tuhan tepat pada waktunya. Karena Tuhan adalah pribadi yang berkuasa dan kuasanya tak terbatas. Maka ketika kita menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan yang melampaui kekuatan kita untuk menghadapinya, ketika kita tetap percaya dan taat kepada Tuhan, maka kita akan melihat dan mengalami kuasa Tuhan itu. Bahkan kita akan mengalami mujizat yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin, saudara. Meskipun melangkah dalam iman, mentaati kehendak Tuhan mengandung resiko, tetaplah bertindak. Jangan takut kepada resiko yang akan kita hadapi. Sebab Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Bahkan Ia menyediakan mujizatnya bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Hal inilah yang akan kita renungkan melalui satu peristiwa yang dialami oleh Yosua dan umat Israel ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk menyeberangi sungai Yordan dan menduduki negeri yang telah Allah janjikan kepada mereka. Hal tersebut dicatat di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan keempat.
Yosua pasal 1 ayat yang kedua sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh negeri orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Bapak ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Tuhan sudah berjanji untuk memberikan tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan kepada nenek moyang bangsa Israel itu, tidak serta-merta Yosua dan umat Israel dengan mudahnya untuk memperolehnya atau mendudukinya. Yosua dan umat Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Menyeberangi sungai Yordan tentunya bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan pada waktu itu. Hal yang melampaui keterbatasan mereka. Nah, pada waktu itu saudara sedang musim panen. Dan sungai Yordan itu meluap sepanjang tepinya. Dan arusnya sangat deras. Meskipun sulit, mustahil untuk dilakukan. Tetapi Yosua tetap percaya bahwa Allah yang berjanji untuk menyertainya akan menolongnya. Dan mereka dapat menyeberangi sungai Yordan itu. Hal ini terlihat dari respon Yosua setelah menerima perintah Tuhan tersebut. Maka ia segera memerintahkan kepada para pemimpin bangsa Israel, memberitahu seluruh bangsa itu untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan. Sebagaimana yang dicatat di dalam Yosua 1 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun sulit dan mengandung resiko, namun kita melihat bagaimana Yosua taat untuk melakukan perintah Tuhan tersebut. Karena Yosua percaya akan janji Tuhan. Sehingga ia melangkah dengan iman bersama dengan umat Israel untuk menyeberangi sungai Yordan itu. Dan kita melihat apa yang terjadi. Bahwa Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Mujizat terjadi yang melampaui kemampuan mereka. Allah sendiri yang membuat sungai Yordan itu berhenti airnya dari hulu. Sehingga Yosua dan umat Israel dapat menyeberang di tanah yang kering sampai kepada seberang sungai Yordan itu dan menduduki tanah yang Tuhan sudah janjikan. Mari kita membaca bersama-sama kisah ini dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ke-17. Ayat yang pertama saya mulai. Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau.
Maka kau perintahkan kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu. Dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi, berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tantangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah ini adalah kisah yang sangat luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab. Bukan hanya sekedar peristiwa sejarah yang kita baca dan untuk kita kenang, tetapi ini menjadi pelajaran yang penting untuk meneguhkan iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat belajar untuk dapat mentaatinya dan melakukan kehendak Tuhan meskipun itu mengandung resiko. Tetapi saat kita percaya dan taat kepada Tuhan, pastilah Tuhan akan menolong kita dan mujizatnya dinyatakan. Sikap hati yang bagaimana yang perlu kita miliki sehingga kita berani melangkah dengan iman meskipun mengandung resiko. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama, sikap hati yang harus kita miliki adalah bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk dapat melangkah dengan iman meskipun mengandung resiko, maka harus dimulai dari sikap hati yang bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Yosua berani melangkah untuk memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan meskipun itu tidak mudah dan mengandung resiko yang besar. Hal ini dikarenakan ia telah mendengarkan firman Tuhan. Dan Allah berjanji akan menyertai Yosua. Yosua mempercayai Allah yang pasti menolongnya dan sanggup melakukan mujizat. Hal yang sama juga yang Yosua perintahkan kepada seluruh umat Israel sebelum mereka menyeberangi sungai Yordan. Umat Israel harus datang mendekat untuk mendengar firman Tuhan. Yang dicatat di ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Nah demikian juga di dalam kehidupan kita untuk kita dapat melangkah dengan iman meskipun mengandung resiko ketika kita taat kepada kehendak Tuhan. Maka kita harus memulainya dengan bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Hal ini sangatlah penting saudara, karena hanya dengan mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan memiliki iman. Sebagaimana yang dikatakan dalam Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi orang-orang yang selalu bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang membuat iman kita bangkit sehingga kita dapat melangkah di dalam kehidupan kita dengan iman, mentaati kehendak Tuhan meskipun ada resiko kesulitan yang harus kita hadapi. Hal yang kedua yang perlu kita miliki adalah hati yang bersedia
untuk mentaati firman Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi kita belajar untuk mentaati firman Tuhan itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, dengan kita memiliki sikap hati yang bersedia untuk mentaati firman Tuhan, maka kita akan mengalami pertolongan dan mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Ketaatan dan iman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pada dasarnya ketaatan kepada firman Tuhan merupakan bukti daripada iman kita. Karena bisa saja seseorang berkata percaya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan mujizat, percaya bahwa firman Tuhan itu benar, tetapi ketika dia tidak mentaatinya, maka sebetulnya apa yang diucapkan itu hanya keluar dari mulutnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali saya berkunjung ke sebuah rumah seseorang yang sedang merayakan hari raya Imlek. Dan ibu daripada sang pemilik rumah menceritakan tentang pengalamannya melihat mujizat Tuhan yang dinyatakan kepada ibu mertuanya. Karena pada waktu itu ibu mertuanya sakit dan didoakan oleh seorang pendeta. Dan dia melihat ibunya atau ibu mertuanya tersebut sembuh dari sakitnya. Dan dia berkata bahwa jangan kamu gak percaya loh, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan. Mujizat itu ada. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi karena saya tahu ibu ini belum percaya kepada Tuhan, belum beribadah. Dan saya bertanya, lalu kapan ibu bisa datang beribadah bersama-sama dengan kami? Lalu ibu itu berkata, kalau saya sih belum. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dia bisa berkata, percaya Tuhan bisa menyembuhkan, percaya Tuhan bisa melakukan mujizat. Tetapi untuk dirinya sendiri, dia belum percaya dan taat kepada Tuhan. Saudara-saudari, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan akan mentaati firman Tuhan sebagai bukti dari imannya tersebut. Nah, sebagaimana yang telah kita pelajari di minggu yang lalu, bahwa iman adalah jembatan untuk menuju mujizat Tuhan. Sehingga iman yang dibuktikan dengan kesediaan untuk mentaati firman Tuhan akan membawa seseorang mengalami mujizat Tuhan yang telah disediakan. Itulah yang dialami oleh Yosua dan umat Israel. Iman kepada Allah dibuktikan dengan ketaatannya kepada firman Tuhan, sehingga mengalami mujizat di mana Tuhan sendiri membuat air sungai Yordan dari hulu itu berhenti menjadi bendungan, sehingga umat Israel dapat berjalan di tanah yang kering sampai ke seberang sungai Yordan itu dengan selamat, dan bahkan mereka menduduki negeri yang telah Allah janjikan. Setelah Yosua memerintahkan kepada para imam pengangkut tabut Allah dan seluruh umat Israel untuk melakukan dan mentaati seperti yang Allah perintahkan, maka mujizat terjadi. Saudara-saudari, meskipun mengandung resiko, tetapi karena ketaatan mereka, maka Tuhan menolong dengan melakukan mujizat di tengah-tengah bangsa Israel. Mengandung resiko, kenapa? Siapa tahu ketika para imam pengangkat tabut perjanjian tersebut, Yosua dan juga seluruh umat Israel melangkah menapakkan kaki di sungai Yordan, bukan airnya berhenti, justru mereka bisa saja tenggelam, saudara. Saudara, mari kita melihat di ayat yang ke-14 dan 15. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya dalam air di tepi sungai Yordan itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ingat, bertindak mentaati kehendak Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari resiko kesulitan. Justru disitulah kesungguhan iman kita akan diuji. Apakah kita akan tetap mentaati kehendak Tuhan apapun resikonya. Jika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka jika Tuhan menyuruh kita apapun resikonya, taatilah firman Tuhan itu. Dan saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Jadi jika Tuhan berfirman, saudara percaya dan melangkah dengan iman, maka mujizat akan terjadi. Bagian yang ketiga, sikap hati yang harus kita miliki untuk tetap dapat melangkah di dalam iman meskipun mengandung resiko adalah tetap konsisten memandang kepada Tuhan.
Hal ini sangatlah penting saudara, karena ke arah mana kita memandang, kesanalah arah hidup kita. Jika kita mengarahkan hidup kita kepada tantangan dan persoalan, maka iman kita akan goyah dan kita akan putus asa. Hal itulah yang dilakukan oleh bangsa Israel ketika menyeberangi sungai Yordan. Mereka tidak fokus kepada sungai Yordan yang luas dan arusnya deras saudara, serta airnya yang sedang meluap sampai ke tepi. Tetapi mereka fokus memandang kepada tabut Allah yang diangkat oleh para imam yang berjalan di depan mereka. Meskipun ada jarak 2000 hasta antara umat Israel dan juga para imam pengangkat tabut tersebut, saudara. Tabut Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Itulah yang menjadi fokus mereka. Itulah yang menjadi arah pandangan mereka. Sebagaimana yang dicatat di ayat yang ketiga sampai yang keenam. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, untuk dapat melangkah dengan iman meskipun mengandung resiko di dalam hidup kita, kita harus tetap konsisten, fokus memandang kepada Tuhan. Jangan mengarahkan pandangan kita kepada persoalan dan tantangan yang ada di depan kita. Persoalan dan tantangan apapun yang sedang saudara alami saat ini, tetaplah konsisten memandang kepada Tuhan yang tak terbatas itu, yang sanggup menolong saudara, yang sanggup mengadakan mujizat, dan Tuhan pasti menolong saudara tepat pada waktunya. Ke arah mana mata kita memandang, itulah yang menentukan arah hidup kita dan masa depan kita. Jika kita memandang kepada Tuhan Yesus, maka iman kita akan bangkit. Jembatan menuju mujizat terbentang di depan kita. Maka kita akan mengalami mujizat dan janji-janji Tuhan yang telah Ia sediakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mungkin hari-hari engkau sedang menghadapi persoalan. Ada tantangan di dalam hidup saudara. Tetaplah taat kepada kehendak Tuhan. Meskipun mengandung resiko dari iman saudara tersebut. Dengan bersedia mendengarkan firman Tuhan. Bersedia mentaatinya, serta tetap konsisten memandang kepada Tuhan, maka saudara akan mampu tetap melangkah di dalam iman saudara dan mengalami mujizat yang Tuhan sudah sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang tak terbatas, yang sanggup melakukan mujizat dan perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup kami. Biarlah kami memiliki iman yang tangguh, iman yang bangkit, sehingga kami tetap dapat melangkah di dalam iman kami. Meskipun ada banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi. Tetapi ketika kami mentaati kehendak Tuhan, meskipun mengandung resiko dalam hidup kami, maka kami akan melihat Tuhan yang melakukan perkara yang besar, yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Biarlah meneguhkan dan menguatkan iman kami. Sehingga kami tetap dapat melangkah di dalam iman, menatap hari depan kami dengan penuh pengharapan. Karena Tuhan selalu menyertai kami dan memberi kemenangan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan.
punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi nyatakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan berdoa, mari arahkan hati saudara dan angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi engkau, serta persekutuan Roh Kudus yang menuntun dan menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.